Halo, kembali lagi dengan aku Bima Nugra di Komisi Podcast Kristen. Ini adalah podcast yang baru lagi setelah cukup lama ya aku tidak upload podcast. Kalau aku lihat di KPK ini sebenarnya udah episode keberapa ya? Aku bahkan udah lupa gitu. Episode ke-10 terakhir ya di tanggal 10 Juni. Berarti ini episode ke-11 di season yang keempat di tahun 2023 ini. Jadi beberapa bulan terakhir memang sangat sibuk karena aku ada banyak pelayanan sebagai mahasiswa tingkat akhir. Di bulan Juni itu ada pelayanan, Juni-Juli pelayanan ke Singkawang, lalu ada pelayanan ke Surabaya. Lalu karena aku juga udah semester 9, aku sedang mengerjakan skripsi. Jadi memang benar-benar penuh. Dan ini puji Tuhan skripsiku udah sampai di bab yang ketiga. Jadi ini udah mau selesai, jadi aku sudah cukup bukan kosong juga ya, tapi udah jauh lebih bisa bernapas dalam tanda kutip lah ya setelah beberapa bulan terakhir mengejar bab 1 sampai bab 3 itu, karena memang bab 1 sampai 3 itu bukan salah satu tapi 3 bagian yang paling sulit untuk dikerjakan di skripsiku ini. Nah, di episode yang ke-11 ini aku pengen membahas tentang dan merefleksikan sih lebih tepatnya ya tentang kedaulatan Allah, dan juga dalam kaitannya dengan ini ya teman-teman ya, putus cinta gitu ya, ketika kita break up, ketika kita mungkin tidak bisa melanjutkan sesuatu hubungan yang kita anggap indah, yang kita pegang, yang kita jalani dalam beberapa waktu yang cukup lama mungkin, tapi karena ada satu dan lain hal kita tidak bisa melanjutkan uh, apa namanya relasi itu, dan akhirnya kita perlu meninggalkan relasi itu. Dan tentu relasi yang ditinggalkan ini bisa banyak macam ya. Misalkan ada toxic relationship yang akhirnya di dalamnya mengandung juga kekerasan. Yang akhirnya kita juga akhirnya bisa bertanya, kenapa Tuhan aku harus dipertemukan dengan seseorang yang dalam tanda kutip salah seperti ini? Kenapa aku perlu dipertemukan dengan orang yang jahat sama aku, yang melakukan kekerasan fisik denganku di dalam sebuah relasi pacaran yang toksik? Dan kayaknya ini bisa membawa kita kepada ya pertanyaan tentang kenapa Allah membiarkan itu dan lain sebagainya, sehingga mungkin kita bisa kehilangan harapan gitu sebagai seorang percaya. Nah, teman-teman, kita perlu jelas di sini bahwa aku nggak pengen teman-teman berpikir bahwa kita tuh nggak bisa meratapi relasi yang sudah putus ini, yang sudah tidak bisa dilanjutkan ini, apalagi dengan alasan-alasan yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Ini tentu sangat menyakitkan dan perlu ditangisi sebenarnya memang. Dalam artian ya kita perlu mengeluarkan emosi kesedihan kita dengan baik, dengan tepat gitu. Salah satunya juga dengan menangis. It's okay untuk menangis gitu teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita menangis kita juga perlu memahami bahwa sebagai seorang percaya kita berduka bukan tanpa harapan gitu. Kedukaan kita tuh beda dengan ya let's say dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena kita mempunyai Christian hope di sana, kita punya iman di sana, kita punya pengharapan Kristen di sana yang membedakan respon kita dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, teman-teman, aku juga beberapa hari terakhir juga terusik begitu ya dengan beberapa lagu yang aku sedang dengerin akhir-akhir ini. Contohnya lagu Bumi dan Bulan karya Hi-Fi yang menggambarkan tentang dua orang yang seharusnya tidak usah dipertemukan karena kita nggak akan bersama gitu, bagaikan bumi dan bulan teman-teman. Lalu lagu Interaksinya Tulus juga di situ ya, kalau kita dengerin lagunya dan memahami liriknya, salah satu di sana Tulus bilang, bila bukan untuk aku hindariku dari patah hati itu, yang sekali lagi sepertinya mengindikasikan apa ya mengisyaratkan secara tersirat gitu ya, kalau kamu tuh bukan untuk aku, lebih baik gak usah dipertemukan lah sama sekali, ngapain kita ngabisin waktu. Lagu yang mungkin kita sering dengar tapi mungkin kita gak pernah berpikir ya ini ada hubungannya gitu dengan podcast ini. Nah, selain itu lagu yang ketiga yang menurutku juga yang paling jelas gitu ya, yaitu lagu Mawar Jingga dari Juicy Lucy gitu. Dia jelas bilang, mengapa kita ditakdirkan berjumpa padahal kita takkan mungkin ke sana?
Ketujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang kutahu sia-sia. Aku pengen soroti kata sia-sia ini seolah-olah gini ya teman-teman. Aku nangkepnya ada sebuah narasi yang ingin dibilang, kalau kita bertemu dengan orang yang salah, kita tuh seperti sia-sia dan seperti nggak ada baiknya sama sekali gitu loh. Sepertinya ini semua adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk sekali, sehingga kita tidak dapat bahkan merefleksikan sesuatu, khususnya sebagai kita sebagai seorang percaya. Nah, di podcast kali ini aku pengen membawa kita ke sisi yang itu tuh. Sekali lagi, tanpa mengabaikan sisi untuk kita meratapi dan menganggap sesuatu misalkan itu kekerasan di dalam relasi, ya kita nggak mungkin bilang itu sesuatu yang baik. Tapi jangan sampai kita hanya ada di satu sisi itu terus dan tidak merefleksikan sisi yang lainnya, yaitu tentang ada Allah yang berdaulat di balik segala kegagalan cinta, di balik segala toxic relationship, di balik segala relasi yang tidak bisa dilanjutkan. Teman-teman, aku belajar banyak dari buku John Frame, khususnya bukunya tentang systematic theology. Aku nggak usah jelasin ini banyak karena ini sesuatu yang ya biarin aku aja yang baca. Teman-teman, aku pengen bagiin secara lebih santai dan lebih reflektif gitu ya teman-teman, supaya teman-teman bisa menangkap maksud dari buku yang aku baca ini. Tentu ini juga dilandaskan dari kebenaran Alkitab. Nah, John Frame ketika menjelaskan tentang masalah ini ya, penderitaan seperti itu, sebenarnya dia memiliki 3 poin yang menurutku juga bisa kita sama-sama refleksikan dan aplikasikan ketika kita berhadapan dengan kehidupan yang berisi dengan relasi-relasi yang gagal seperti ini. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa yang menentukan standar baik dan buruk di dalam kehidupan kita bukan kita sendiri, tetapi Allah yang berdaulat itu. Sebab Dia adalah hakim itu sendiri. Dia adalah standar kebenaran, Dia adalah standar kebaikan. Maka ketika kita melihat sesuatu buruk terjadi di dalam dunia ini, termasuk dalam relasi-relasi yang gagal itu, kita harus memahami bahwa jikalau Dia yang adalah Allah yang berdaulat itu mengizinkan sesuatu itu terjadi, kita bisa tahu bahwa itu adalah sesuatu yang baik di mata Allah. Dan ini akan membawa kita ke dalam poin yang kedua, yaitu Allah dapat membawa kebaikan dari penderitaan yang kita hadapi. Kalau Allah dapat membawa kebaikan itu dan Dia adalah standar dari kebaikan itu, maka kita harus bertanya ke diri kita sendiri, ketika kita merasa Tuhan gak adil, ketika kita merasa Tuhan sepertinya kok tidak berdaulat, seharusnya yang kita pertanyakan adalah standar kita yang kita pakai untuk menilai Allah. Siapalah kita dapat menilai Allah yang adalah standar kebenaran itu ketika kita menghadapi putus cinta misalkan. Teman-teman, kita harus memahami sekali lagi di poin yang kedua ini ya, bahwa Allah dapat membawa kebaikan dari penderitaan yang kita hadapi, kejahatan yang kita alami itu, bahwa tujuan untuk, kan kita tadi aku bilang kebaikan ya. Kita perlu jelas di sini dulu bahwa kebaikan di sini sekali harus kebaikan standar Allah. Poin yang pertama tadi. Nah, kalau kebaikannya adalah menurut standar Allah, maka kita harus paham bahwa Tuhan itu yang seharusnya dimuliakan melalui penderitaan yang kita hadapi, bukan kenyamanan kita. Seringkali ayat yang dipakai adalah Roma 8 ayat 28, bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan. Membawa kebaikan di sini seringkali diterjemahkan, ditafsirkan, diartikan sebagai membawa kenyamanan bagi diri kita sendiri. Kebaikan lebih besar itu berarti adalah kemuliaan bagi Allah, tapi tidak selalu sama dengan kenyamanan kita. Paham ya teman-teman ya? Kemuliaan Allah yang dibawa, yang dihasilkan dari penderitaan, dari putus cinta yang kita hadapi, itu kemuliaan untuk Allah. Dan kemuliaan ini tidak sama dengan kenyamanan kita. Mungkin Tuhan di dalam kebaikannya membiarkan kita juga mendapatkan kenyamanan itu, kebaikan itu, tapi tidak selalu. Terserah Dia dong mau membawa yang bagian yang mana untuk itu, untuk kita alami. Tapi yang pasti penderitaan itu akan membawa kebaikan lebih besar dalam konteks memuliakan Allah, jauh lebih memuliakan Allah melalui penderitaan itu. Nah teman-teman, aku gak mau membuat kita
Dia melihat Allah seperti seorang Allah yang jahat, yang hanya mementingkan kebaikannya sendiri begitu. Teman-teman, kita harus memahami dan ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih juga. Dia juga Allah yang berdaulat. Dan yang salah satu kalimat yang paling menenangkan bagi aku adalah ketika kita bisa percaya bahwa Dia adalah orang pribadi yang paling paham yang terbaik buat kita. Dia adalah Allah yang baik dan Dia maha tahu, Dia maha kuasa, Dia berdaulat dan Dia paling tahu, paling paham yang terbaik buat kita. Beda dengan kita adalah ciptaan yang sangat terbatas, seringkali bahkan kita tidak tahu apa yang terbaik buat diri kita sendiri. Tapi kita sedang berhadapan sekarang, kita sedang beriman, kita sedang memiliki seorang Bapa yang baik. Dialah yang paling paham yang terbaik buat kita. Teman-teman, ini bisa dilihat dari karya Kristus di atas kayu salib. Teman-teman, gini ya, kalau kita ngelihat Kristus mati di atas kayu salib itu, ketika kita misalkan hidup di zaman itu ya, salib itu adalah lambang kehinaan yang paling hina. Dan Yesus tuh lahir di dalam bangsa Israel yang banyak banget gagal taatnya. Tetapi di dalam konteks itu ya, Israel yang gagal taat, salibnya adalah lambang kehinaan yang paling hina, Tuhan malah membawa kebaikan terbesar, yaitu membawa keselamatan bagi orang berdosa. Poinnya adalah, teman-teman, kalau kita bisa melihat itu yang terburuk, yang paling mustahil terlihatnya ya, Tuhan bisa bawa kebaikan dari situ, yaitu dari salib Kristus membawa kepada keselamatan. Bukankah kita seharusnya juga beriman kepada Allah yang demikian mampu membawa kebaikan dari sebuah keburukan, yang akhirnya membawa kemuliaan bagi Allah. Teman-teman, inilah pengharapan Kristen yang dibawa di dalam salib Kristus. Jadi ketika ini ya teman-teman ya, ketika kita bergumul dengan putus cinta, relasi-relasi yang tidak bisa kita lanjutkan, itu sesuatu yang menyakitkan dan itu sesuatu yang buruk. Harus kita akui, secara kita manusia melihat itu ya, kita gak bisa naif lah. Kita pasti nangis kan, kita pasti meratapinya kan. Di dalam podcast ini aku pengen ngajak, yuk kita jangan lihat di satu sisi itu aja. Kita punya sisi yang lain sebagai orang Kristen, kita punya salib Kristus, kita punya Yesus itu. Salib Kristus dan ilustrasinya adalah penggambaran yang paling nyata dari kasih Allah itu yang begitu besar dan kedaulatan Allahnya yang begitu ajaib, yang dapat membawa kebaikan bahkan dari keburukan yang paling buruk sekalipun. Teman-teman, poin yang ketiga adalah di dalam penderitaan Tuhan ingin membawa kita kepada pengharapan yang lebih besar, kepada sebuah hati yang lebih percaya dan beriman kepada Dia lewat janji-janji di dalam Alkitab. Ketika Allah membiarkan dan mengizinkan ya, bukan membiarkan tapi mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal buruk itu terjadi dalam kehidupan kita, Dia juga berjanji, Allah yang sama juga berjanji di Roma 8 ayat 35-39 bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita orang percaya dari kasih Allah. Dan di Wahyu pun, ya aku gak hafal Wahyu tepatnya Wahyu berapa. Oh ini aku coba baca di bukunya ya. Di Wahyu 15 ayat 3-4, di sana digambarkan bahwa orang-orang percaya di zaman akhir dapat memuliakan Allah dan segala kebenarannya. Allah yang benar, Allah yang adil itu. Sekalipun orang-orang percaya yang memuliakan Allah di zaman akhir ini adalah orang-orang yang sama yang juga mengalami penderitaan di dunia, bukan? Tetapi ketika kita nanti kelak bertemu dengan Allah, kita bisa berkata bahwa Allah itu tetap Allah yang adil. Karena itulah natur Allah itu sendiri, dan itulah tujuan Allah bagi kita, untuk kita bisa kembali melihat bahwa segala sesuatu adalah baik dalam rencana dan hikmat Allah yang sempurna itu. Mungkin di poin ketiga ini lebih ke arah ini ya teman-teman ya, pengharapan bagi kita hari ini yang mungkin sedang putus cinta, bahwa Allah itu gak ninggalin kita kok. Dia memang mengizinkan itu semua terjadi, tapi Dia tidak semena-mena dan hanya sekedar mengizinkan lalu meninggalkan kita tanpa harapan. Enggak. Bagi kita orang percaya, orang Kristen, kita punya harapan. Dan itulah yang membedakan tangisan atas putus cinta itu
dengan tangisan yang sama tentang putus cinta dari orang yang tidak percaya, teman-teman. Teman-teman semoga nangkap ya maksudnya dari ketiga poin ini ya, bahwa kita tuh punya pengharapan yang beda dan cara menangis, cara meratapi itu dengan hal yang berbeda. Karena kita percaya pada Allah yang berdaulat itu. Teman-teman, inilah Allah yang kita percayai. Setidaknya ada 3 poin itu ya yang bisa kita renungkan dan refleksikan bersama. Yang pertama adalah Allah adalah standar utama, standar ultimat dari kebaikan. Yang kedua, dalam penderitaan yang terburuk sekalipun, kita percaya bahwa Allah mampu membawa kebaikan dari itu semua. Contohnya, kita bisa lihat dengan begitu jelas melalui salib Kristus. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah sebuah hati yang berpengharapan bahwa di dalam penderitaan Allah berjanji bahwa tidak ada yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih-Nya. Maka dari itu teman-teman, sekali lagi aku pengen bilang kita punya harapan. Dan ketika kita bergumul dan melihat ataupun mengalami segala hal yang berkaitan dengan putus cinta, dengan relasi-relasi yang tidak dapat dilanjutkan, dan mengapa kita harus bertemu dengan orang-orang yang jahat yang melakukan kekerasan pada kita dalam toxic relationship, kita perlu memahami dua sisi ini. Satu sisi meratapi dengan sangat dan menganggap itu semua adalah jahat kalau misalkan memang itu kekerasan dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi yang lain kita percaya bahwa ada Allah yang baik, yang jauh lebih tahu yang terbaik bagi kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu menangislah, tetapi tidak seperti orang yang tidak memiliki harapan di dalam Kristus. Kayaknya teman-teman melalui refleksi singkat ini ya 16 menitan, teman-teman bisa kembali diingatkan dua sisi ini dalam menghadapi putus cinta, dalam menghadapi relasi-relasi yang tidak dapat kita lanjutkan lagi. Dan ingatlah bahwa di dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk membawa kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu untuk membawa kemuliaan bagi namanya, bukan untuk kenyamanan kita yang paling utama. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast episode kali ini. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk melakukan firman dan tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.